Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memandu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Toha. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua dilanjutkan dengan presentasi tentang budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Bapak Ibu yang bertugas dimohon untuk maju ke depan. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk duduk kembali. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Masih semangat. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah maupun di kelas yang akan dibawakan oleh rekan kita Bapak Toha. Kepada Bapak Toha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti berbagai praktik baik dari saya dengan berjudul Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Baik Bapak Ibu, di sini sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, saya ingin ini kita memecahkan suasana dengan berdiri bersama-sama, saling berhadapan. Kita senyum 30 detik dulu, biar terpecah suasana dan semangat. Itu ya, setuju ya? Moga langsung mohon. Kita berhadapan-hadapan, kanan kiri boleh, monggo Pak Nizar oleh Pak, monggo sakit ya, dan semangat dulu, yuk monggo berdiri mohon. Pak moderator berarti nanti gini ya,
Ya kita bertiga. Nanti ketika saya bilang mulai dan saya bilang stop, nanti berhenti. Nanti apa reaksinya, nanti akan saya lanjutkan seperti itu. Nanti akan saya tanya satu-satu ya, perwakilan begitu aja. Oke, Bapak Ibu siap? Ya. 1, 2, 3. Oke, cukup selesai Bapak Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Ya, ini tadi pembukaan ya, biar kita semangat dalam melaksanakan kegiatan diseminasi. Saya ingin satu orang untuk menyampaikan tadi yang dirasakan apa? Monggo, Bu Maria. Yang saya rasakan saat berpandangan dengan Bu Novin, ya saya ingin ketawa Pak. Terima kasih. Ya, ada yang tegang, ada yang pengen ketawa dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya Pak Chandra. Nah, ini fasilitator kami yang senantiasa mengajar membimbing kami selama proses pendidikan guru penggerak, yaitu Bapak Samsul Muin. Beliau dari Lumajang, dan juga pengajar praktik kami yang bernama Bu Eva Nur Aisyah dari Garut. Selanjutnya Pak Chandra. Ya, biar suasana kegiatan diseminasi kita ini berjalan lancar, alangkah baiknya kita sepakati kesepakatan diskusi bersama-sama hari ini ya, Bapak Ibu. Ini sudah saya buatkan 2 kesepakatan forum diseminasi. Yang pertama, berpartisipasi aktif selama diskusi. Kira-kira Bapak Ibu setuju buat ini? Setuju ya? Setuju. Terus yang kedua, berpikir terbuka, saling menghormati dan menghargai. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Kira-kira nih yang 3, saya minta dari Bapak Ibu untuk menyampaikan kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Monggo Bu Lina, silakan. Maju mohon ya Bu. Maju depan Bu. Untuk kesepakatan forum diseminasi pada hari ini, menjaga kebersihan, jadi datang bersih pulang bersih, tidak ada sampah di ruangan. Ya, terima kasih Pak Chandra. Minta tolong diketik ya Pak, di kopi terus ditaruh di bawahnya. Jadi menjaga kebersihan, berangkat bersih, pulangnya bersih. Setuju Bapak Ibu semuanya? Setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, kita sepakati, saya minta dari Bu Anas, monggo Bu Anas partisipasi menyampaikan kesepakatan. Untuk kesepakatan forum diseminasi yang keempat, yaitu dalam diseminasi dan diskusi nanti kita harus senang nanti harus bahagia nanti jadi bersenang dan bahagia Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih Bu Anas. Jadi selanjutnya kesepakatan yang keempat, kita harus senang bahagia ya, los pokoknya ya. Terus selanjutnya yang kelima, ini saya minta Bu Dita, mungkin monggo Bu Dita. Terima kasih Pak Toga. Mungkin yang terakhir tadi sudah aktif selama diskusi, berpikir terbuka, datang bersih pulang bersih, selama diseminasi, suasana senang dan bahagia. Yang terakhir kita selesai tepat waktu. Terima kasih Bu Dita atas usulan kesepakatan, yaitu kita selesai tepat waktu. Baik. Terima kasih. Ini kesepakatan 1 sampai 5 yang kita sepakati. Yang ketiga tadi datang bersih pulang bersih,
Selama diseminasi dalam suasana senang dan bahagia. Yang kelima, selesai kegiatan tepat waktu. Baik ya. Terus selanjutnya Pak Chandra, langsung kita ke materi ini. Jadi di materi diseminasi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu akan memuat materi tentang perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua, disiplin positif. Terus yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Terus selanjutnya yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas. Terus yang ketujuh, segitiga restitusi. Dalam rencana kegiatan sebelumnya Pak Chandra, rencana kegiatan seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang telah saya bacakan tersebut tadi. Lanjut Pak Chandra. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru itu merupakan pergantian yang dulunya kita kurikulumnya kurikulum K13, kalau sekarang itu kurikulum Merdeka ya. Itu adalah merupakan salah satu perubahan paradigma baru yang tujuannya apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Pak Chandra. Selanjutnya yaitu disiplin positif ya. Disiplin positif itu merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu contoh ada gambar itu ketika pertama masuk sekolah, anak-anak diawali saling bersama-sama. Setelah itu apel, dilanjut masuk kelas. Jadi menerapkan budaya positif itu diterapkan dengan yang kita alami selama dalam kehidupan kita. Contohnya 5S, saling sapa, senyum, sopan, santun. Nah, itu merupakan salah satu penerapan disiplin positif. Selanjutnya, nah, di disiplin positif tadi itu tujuannya adalah menerapkan ini. Tujuannya mewujudkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Terus yang ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu tadi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi mengapa manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Oke. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biar tidak dihukum, anak itu bisa melakukan sesuatu. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu tindakan itu berdasarkan imbalan. Kita kan banyak memang seperti itu ya, di lingkungan sekolah kita, khususnya anak-anak kita. Anak-anak kita itu akan mau melakukan sesuatu apabila ada motivasi. Di antaranya ini tadi yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan.
Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang ketiga ini. Terus selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sudah kita sebagai guru ya, tentunya kita memiliki aturan ketika kita mengajar dalam kelas. Pasti itu sudah diterapkan dan itu merupakan salah satu nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Tujuannya menyusun keyakinan kelas itu supaya anak didik kita itu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, di antaranya bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan semua ini terbungkus dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini ada pun keyakinan kelas yang sudah saya buat, saya terapkan di kelas saya. Yang pertama, kehadiran dan keterlambatan. Terus selanjutnya, kebersihan dan kerapian. Selanjutnya, peralatan sekolah, seragam sekolah, maksudnya seragam sekolah harus rapi. Terus teknologi, disiplin dalam pembelajaran, partisipasi, kerjasama, tugas, maksudnya tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Selanjutnya Pak, ini tadi ya, dari pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini lanjutan dari disiplin positif tadi. Motivasi anak itu bisa melakukan apa, itu alasannya itu. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, pasti mereka itu ingin memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh dari penerapan segitiga restitusi saya. Monggo diperhatikan bersama-sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah selesai pelajaran saya, kita akan menggunakan. Anak-anak kembali ke kelas dulu, lanjut belajar bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita gimana kabarnya ini sudah? Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi berdasarkan kasus tadi. Pendidikan biasakan kalau mau berangkat sekolah harus sarapan dulu, biar semangat. Terus ketika menuntut ilmu itu biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Citra, Bapak mau tanya, kira-kira Citra sudah tahu belum kenapa kok Citra dipanggil ganteng? Belum tahu. Belum tahu. Baik Citra, ini tadi kan Bapak ketika pelajaran kemarin masuk ke kelas, terus Bapak salam, kok saya melihat Citra itu malas-malas kurang semangat mengikuti pelajaran agama dan juga tidur pulas. Kenapa alasannya Citra? Saya mengantuk Pak. Mengantuk. Tidurnya jam berapa Citra? Tidak pasti Pak. Terkadang jam 10, terkadang di atas jam 12 malam. Kadang di atas jam 12 malam. Kira-kira tidur di dalam kelas itu baik atau tidak? Tidak baik Pak. Begini Citra, semua orang itu pasti punya kesalahan. Bapak, ibu guru pun dan teman-teman yang lain juga sama. Gak ada yang benar, juga ada yang semuanya pasti punya kesalahan. Tetapi kita harus bisa belajar dari kesalahan, harus diperbaiki. Ya, dan kemarin yang salah, terus sekarang itu harus diperbaiki agar lebih baik. Ya. Begini Citra, pasti Citra itu tidur di sekolah, di kelas, ketika pelajaran nanti kan punya alasan. Coba ceritakan kepada Bapak. Nggak usah malu-malu Citra, silakan ceritakan saja. Saya kalau malam sering main HP Pak. Oh main HP, sampai jam berapa? Iya. Jam 12 tadi, di atas jam 12 main HP terus. Ya, begitu. Begini Citra, main HP nggak apa-apa, tapi Citra harus tahu waktu. Baik sekali. Begini, Citra kan diajar oleh Pak Tuhan ya kan. Dulu kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Masih ingat Citra? Keyakinan kelas yang mana ya? Ya, yang waktu dulu awal masuk kita buat bersama-sama, kita sepakati. Oh iya Pak, ingat. Ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang Citra lakukan? Tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi pelajaran. Ya, tidak memperhatikan guru saat guru menjelaskan materi pelajaran. Yakin itu yang dilakukan Citra? Yakin Pak? Coba dijelaskan. Iya Pak, saya yakin jika kita memperhatikan guru pada saat menerangkan pelajaran tentunya akan memudahkan kita untuk memahami materi pelajaran. Ya, betul sekali ya. Salah satu dari keyakinan kelas yang kita sepakati adalah harus memperhatikan guru ketika pelajaran. Karena itu apa? Karena itu nanti mempermudahkan juga untuk memahami materi. Kalau Citra sudah yakin itu salah satu keyakinan yang dilanggar, kira-kira Citra ada solusi supaya di kelas itu tidak tidur terus lalu semangat, itu ada? Tidak terlalu malam Pak, tidak mungkin sampai malam, mengatur waktu dengan baik. Iya, baik sekali. Solusinya itu tadi apa tadi? Tidak terlalu malam, tidak mungkin sampai malam, terus mengatur waktu yang solusinya tepat sekali. Ya, saya apresiasi, itu merupakan salah satu solusi dari Citra. Citra sudah mau memperbaiki ya? Iya. Kira-kira kalau Citra punya solusi itu, kira-kira dimulai kapan? Mulai hari ini Pak. Ya, berarti mulai hari ini ya. Terima kasih Citra. Ini sudah cukup. Ya, Citra sudah memberikan solusi dan solusinya sudah mau diterapkan hari ini. Yang itu ya. Bapak yakin pasti Citra itu mampu memperbaiki perilakunya agar lebih baik lagi, dan Bapak yakin Citra itu akan menjadi lebih baik dan menjadi kebanggaan orang tua. Ya sudah, Citra ini sudah cukup. Ya alhamdulillah sudah menemukan solusi biar depannya lebih baik lagi dan terus semangat dalam pelajaran yang baik. Ya. Dan terima kasih Citra. Citra boleh kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
Baik, itulah tadi dulu dari saya yang merupakan salah satu penerapan seketika restitusi kasus yang ada dalam kelas. Terus selanjutnya Pak Chandra. Jadi dari kasus tersebut, anak mengapa melakukan seperti itu pasti mempunyai alasan. Yang pertama, karena Citra sering tidur larut malam. Ketika saat pembelajaran di dalam kelas, Citra sering tidur dan kurang bersemangat. Maka kebutuhan dasarnya yang perlu dipenuhi yaitu penguasaan diri, biar diri itu bisa menghandle biar tidak ngantuk, memposisikan diri yang tepat. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Citra, yaitu penguasaan. Kalau penguasaan terus tidur di rumah itu teratur, terjaga, itu pasti di sekolah Citra tidak akan mengalami ngantuk dan malas-malasan belajar seperti itu. Selanjutnya, terus alasan yang kedua, karena dia merasa senang diperhatikan. Terus ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Citra selain kebutuhannya harus dipenuhi tadi penguasaan, yaitu yang kedua ini adalah kasih sayang dan rasa diterima, ingin mendapatkan perhatian kalau di rumah, perhatian dari orang tuanya, seperti itu. Kalau Citra sudah memenuhi kebutuhan tersebut, pastinya ketika sekolah itu akan maksimal semangat dan lain sebagainya. Selanjutnya, nih ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Itu yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, terus pemantau, manajer. Jadi di antara 5 ini ada memiliki 2 identitas, dibagi 2 menjadi identitas gagal dan juga identitas sukses. Adapun identitas gagal itu bagaimana? Ketika kita sebagai guru mengontrol menggunakan penghukum dan juga membuat merasa bersalah. Jadi di sini apabila kita sebagai guru masih menerapkan hukuman, ketika anak mempunyai kesalahan langsung dihukum, diancam, contohnya awas kalau tidak mengerjakan PR nanti saya akan hukum. Nah, ini merupakan salah satu indikator identitas gagal, Bapak Ibu. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi di sini contohnya terdampak pada murid apabila kita membuat merasa bersalah, itu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi intinya dua ini, penghukum dan membuat merasa bersalah, itu masuk kategori identitas gagal. Adapun yang ketiga, di antara 5 posisi kontrol, yang ketiga itu masuk identitas sukses. Apa saja itu? Yang pertama, teman. Kita memposisikan diri sebagai guru itu sebagai teman bagi anak yang bersalah tadi. Terus yang kedua, selanjutnya yang kedua, pemantau. Jadi memantau apabila seseorang anak itu bersalah. Terus yang kelima ini posisi manajer, yang mana posisi puncak ini harus kita miliki sebagai guru, harus bisa menguasai ini. Jadi disarankan sebagai guru harus bisa menerapkan posisi manajer di antara 5 posisi kontrol yang lainnya, seperti itu. Karena apa? Di posisi manajer ini nanti kita akan bisa menanamkan nilai-nilai untuk diterapkan pada peserta didik, membiasakan peserta didik itu menciptakan pendapatnya, mencarikan solusi atas dirinya sendiri. Nah, selanjutnya Pak Chandra. Ini tadi lanjutan dari
5 posisi kontrol. Terus lanjut. Ini yang tadi sudah saya singgung, ini posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi, diantaranya kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang sudah saya jelaskan tadi. Karena posisi manajer ini posisi yang paling sukses di antara keempat posisi kontrol lainnya. Jadi kita diharapkan harus benar-benar bisa menerapkan posisi ini. Nah, itu tadi sudah saya singgung. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Baik, selanjutnya segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas yang ada di video saya tersebut tadi. Kita memberikan pengarahan, penguatan kepada anak yang berbuat salah tadi. Kita menjelaskan bahwasanya salah itu sudah biasa, itu adalah manusiawi. Kita semuanya bisa berbuat salah, pasti punya salah. Nanti itu gunanya apa? Gunanya untuk mencairkan suasana si anak tersebut biar tidak tegang. Kenapa kok dipanggil di kantor ini? Nah, pasti punya perasaan yang deg atau gimana, grogi. Nah, biar untuk mencairkan suasana tersebut, kita ada tahapan menstabilkan identitas tersebut seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, pasti seseorang itu melakukan kesalahan. Anak kita di sekolah melakukan kesalahan pasti punya alasan. Kita tanya, apa sih alasan tadi Citra ya, faktornya Citra kok bisa melakukan kesalahan tersebut? Pasti punya alasan. Silahkan dijelaskan, tidak usah malu-malu. Di sini tidak ada siapa-siapa, kita berdua jadi aman. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah tahap 2 tadi kita tanyakan keyakinan. Kira-kira perilaku yang dilakukan anak tersebut itu sudah sesuai dengan keyakinan kita apa belum? Seperti itu. Kita menanyakan keyakinan tersebut. Apabila tidak sesuai, nanti kita bimbing lagi, kita kasih masukan. Terus tadi contoh dari video tadi, kita sudah mengajukan perbaikan. Nah, diantaranya mengatur waktu ketika tidur, terus tidurnya harus dibatasi, tidak harus larut-larut malam. Nah, itu merupakan solusi yang diajukan dari aktor tadi. Selanjutnya, ya sudah saya jelaskan tadi, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah yang sudah biasa, itu adalah proses pembelajaran anak. Selanjutnya, terus menstabilkan identitas. Stabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu distabilkan, identitasnya distabilkan. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melaksanakan materi sebelumnya. Sekarang materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Namun sebelum materi ini dilanjut, kita ice breaking ya, untuk melunakkan melunakkan apa bahasanya, melemaskan ya anggota badan kita biar kita semakin semangat dalam mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Silakan Pak Chandra, minta tolong dibukakan. Bapak Ibu mohon berdiri ya, biar nanti semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah semuanya ya, sudah semangat ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu tahapan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kita. Ketika anak melakukan kesalahan, itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Sebelumnya dulu ya, tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Sekarang ini tadi sudah saya singgung, ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ada pertanyaan dari saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah setiap masalah itu pasti diperlukan restitusi? Saya minta satu untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Tola. Menurut saya tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan tahapan restitusi, karena tahapan restitusi itu biasanya masalah yang sedang ke berat. Jadi kalau misalkan cuma masalah ringan, mungkin tidak perlu dengan tindakan restitusi. Terima kasih Pak Tola. Ya, terima kasih Bu Herlina. Tadi saya lupa nyebut namanya Bu Herlina. Ya, terima kasih. Jadi semua masalah itu tidak harus diselesaikan dengan cara restitusi. Melihat kadar masalah tersebut, apakah itu memang benar-benar berat. Kalau memang itu kemungkinan ringan saja, itu nggak perlu dilakukan restitusi seperti itu. Ya, terima kasih jawaban dari Bu Herlina. Selanjutnya Pak Chandra. Saya jelaskan. Yang pertama, tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi menstabilkan identitas tadi seperti yang ada di video saya tadi, saya melakukan pengertian, memberikan penjelasan bahwasanya setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Itu sudah wajar, akan tetapi kita harus memperbaiki. Dengan menanamkan atau menstabilkan identitas ini merupakan salah satu proses belajar anak dari identitas gagal ke arah identitas sukses, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, tahapan yang kedua segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima kesenangan atau bertahan hidup. Kembali lagi pada video saya tadi, ada kasus siswa itu tidur saat jam pelajaran. Kira-kira kebutuhannya apa? Tadi sudah saya jelaskan, kebutuhannya penguasaan. Yang pertama, penguasaan akan dirinya. Dia itu harus mampu mengatur dirinya biar dia tidak ngantuk ketika saat pelajaran. Terus kebutuhan yang kedua lagi, butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika berada di rumah, itu pastinya anak itu memerlukan perhatian dari orang tuanya. Nah, itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang siswa. Apabila sudah dipenuhi, insya Allah ketika mengikuti pembelajaran di kelas akan semangat dan bisa mengondisikan dirinya seperti itu. Selanjutnya,
Yang tahap terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kita ketika anak tadi melanggar, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kira-kira kita sudah sepakati sebelumnya. Nanti anak akan menjawab. Dan apakah keyakinan tersebut itu sudah dilaksanakan semuanya? Dan pastinya kan pasti itu akan melanggar, pastinya salah satu akan dilanggar karena itu siswanya melanggar dari salah satu keyakinan tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, terima kasih, ini sudah selesai. Jadi saya harapkan di diseminasi ini membawakan manfaat kepada kita semuanya. Untuk sebelum saya akhiri, saya minta refleksi dari Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi kemudian ditempel di depan seperti itu. Dan silakan Bapak Ibu langsung ditempel bagi yang sudah, monggo. Ya, terima kasih sudah memberikan refleksi. Saya minta satu orang, mungkin Pak Nizar, untuk membacakan ke depan. Silakan Pak, monggo. Berikut ini merupakan refleksi dari teman-teman. Yang pertama ada perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini, yaitu senang dan menambah pengetahuan. Yang kedua mungkin sangat menginspirasi untuk kegiatan di sekolah. Luar biasa. Dan lagi saya senang bisa mendapat ilmu tentang disiplin positif dan contoh-contohnya, dan saya akan menerapkan di sekolah saya. Mungkin yang terakhir, materi budaya positif yang disampaikan sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Mungkin itu refleksi dari teman-teman. Ya, terima kasih atas waktunya sudah membacakan Pak Nizar. Jadi refleksi dari teman-teman ini yang bisa saya pahami, dan ini merupakan motivasi dan masukan dalam kegiatan ini. Saya bacakan satu, sangat menginspirasi untuk kegiatan sekolah. Ini luar biasa ya, ini refleksinya. Jadi kegiatan budaya positif, menanamkan budaya positif dalam sekolah ini memang penting, karena untuk membentuk karakter peserta didik kita seperti itu. Dan gunanya apa? Tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya, sudah cukup ya, jelas ya. Oh ya, Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Tola atas waktunya. Tadi Pak Tola menjelaskan bahwa
murid itu harus mempunyai karakter dan juga disiplinan dalam dirinya sendiri tanpa mengharapkan penghargaan dan tanpa takut untuk mendapatkan hukuman. Nah, menurut Pak Toha sendiri, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk menanamkan karakter kepada anak, bahwa anak itu harus mengenali dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari siapapun. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Chandra. Terima kasih, pertanyaan yang panjang sekali. Luar biasa. Ya, yang saya tangkap intinya bagaimana anak itu bisa menerapkan sikap-sikap karakter yang baik dengan secara sadar. Jadi tidak ada embel-embel atau motivasi dari luar. Misalnya anak itu mau berperilaku baik ketika itu diberi sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya seperti tadi sudah saya sampaikan, menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik, yaitu 5S seperti itu: salam, sapa, senyum, sopan santun. Kemudian bisa diterapkan dalam kegiatan beribadah. Contohnya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, terus saling menghargai. Terus kita sebagai guru juga harus bisa menjadi contoh bagi siswa-siswa lainnya. Jadi kita harus menunjukkan sikap yang memang tujuannya itu biar ditirukan pada siswa. Contohnya ketika kita waktunya sholat, jadi bapak ibu semuanya itu harus sadar betul dan kemudian melaksanakan sholat terlebih dahulu. Jadi tidak menunggu perintah, jadi langsung saja bapak ibu keluar, misal sholat, waktunya sholat, bapak ibu keluar semuanya, terus ada yang mengkoordinir seperti itu. Mungkin itu Bapak Chandra yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Saya sampaikan terima kasih yang luar biasa, pesertanya aktif semuanya. Saya sampaikan terima kasih yang besar-besarnya. Mungkin ada lagi? Oh ya, Bu Hermina. Oke, terima kasih waktunya Pak Toha. Di sini saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu kan juga ada peraturan. Apakah ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Dan mohon untuk diberikan contoh cara membuat keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, apakah ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Herlina. Saya sampaikan terima kasih. Antara peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda, Bapak Ibu ya. Peraturan itu suatu peraturan yang sudah ada sebelumnya. Adapun keyakinan itu adanya berdasarkan peraturan yang ada. Jadi ada peraturan dilarang membuang sampah, jadi masuk menjadi keyakinan. Jadi contohnya nilainya bersikap kebersihan, mencerminkan kebersihan. Terus ada lagi harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu nilainya nilai disiplin, bertanggung jawab, seperti itu. Jadi adapun contohnya itu kita buat dari kalimat negatif terlebih dahulu. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan merupakan kalimatnya negatif. Kita rubah jadi kalimat positif, menjaga kebersihan. Itu entah peraturannya diterapkan dalam kelas atau di dalam sekolah tersebut. Seperti itu Bu Helena, jawaban dari saya. Sudah cukup, Bu? Ya. Baik, terima kasih. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi?
Ya, kalau tidak ada ya terima kasih sudah tidak ada. Itu tadi penyampaian materi dari saya sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Pak Toha Masun yang sudah mempresentasikan materinya terkait penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Toha tadi bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan, dan kedepannya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Nisa. Kepada Pak Nisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya memimpin doa sesuai ajaran Islam untuk Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilakan untuk menyesuaikan. Pada harinya Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan min وعد السابق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan manfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nisar yang sudah berkenan untuk memimpin doa penutup pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada sesi kali ini tadi kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah, baik itu tentang posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, bagaimana guru menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di segitiga institusi, dan penerapan-penerapan budaya positif yang bisa nantinya kita jadikan program sekolah untuk memajukan sekolah yang lebih baik lagi. Masih semangat Bapak Ibu ya? Masih semangat. Dengan berakhirnya doa penutup pada siang hari ini, maka berakhir sudah sesi desiminasi tentang penerapan budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Toha Masun. Saya memandu acara mulai awal hingga akhir, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga keaktifan dari Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang setuju? Siapa itu? Citra. Sudah dari tadi ya? Pelajaran selain saya juga betul apa enggak? Terlalu enak hidupnya. Sudah. Pelajaran ngantuk ya? Iya Pak. Ini jam berapa? Biasanya tidurnya terkadang jam 10. Ya nggak apa-apa. Nanti Citra keluar dulu, setelah itu mengikuti pelajaran saya seperti biasa biar tidak ngantuk ya. Oke? Ya, apa. Nanti setelah selesai pelajaran saya, Citra ke kantor menemui Bapak ya. Oke? Ya. Oke anak-anak, mari kita berdoa dulu. Setelah itu pelajaran seperti biasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan duduk Citra. Gimana kabarnya hari ini Citra? Baik Pak. Baik ya. Sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah ya alhamdulillah. Jadi sarapan itu penting ya Citra. Biasakan kalau mau berangkat sekolah harus sarapan dulu biar semangat. Terus ketika menuntut ilmu itu biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Citra, Bapak mau tanya, kira-kira Citra sudah tahu belum kenapa kok Citra dipanggil kantor? Belum tahu Pak. Belum tahu. Baik Citra, ini tadi kan Bapak ketika pelajaran kemarin masuk ke kelas terus Bapak salam, kok saya melihat Citra itu bermalas-malasan, kurang semangat mengikuti pelajaran agama dan juga tidur pulas. Kenapa alasannya Citra? Saya mengantuk Pak. Mengantuk. Tidurnya jam berapa Citra? Tidak pasti Pak, terkadang jam 10, terkadang di atas jam 12 malam. Terkadang di atas jam 12 malam. Kira-kira tidur di dalam kelas itu baik apa tidak Citra? Tidak baik Pak. Ya. Begini Citra, semua orang itu pasti punya kesalahan. Bapak, ibu guru pun dan teman-teman yang lain juga sama. Nggak ada yang benar terus nggak ada yang, semuanya pasti punya kesalahan. Tetapi kita harus bisa belajar dari kesalahan, harus diperbaiki. Ya, yang kemarinnya salah, terus sekarang itu harus diperbaiki agar lebih baik. Ya. Begini Citra. Pasti Citra itu tidur di sekolah, di kelas, ketika pelajaran pasti kan punya alasan. Coba diceritakan kepada Bapak. Nggak usah malu-malu Citra, silakan ceritakan saja. Saya kalau malam sering main HP Pak. Oh main HP, sampai jam berapa? Ya. Jam 12 tadi. Oh di atas jam 12 main HP terus. Ya begitu. Begini Citra. Main HP nggak apa-apa, akan tetapi Citra harus tahu waktu. Baik sekali. Gini, Citra kan diajar oleh Pak Toha ya kan. Dulu kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Masih ingat Citra? Keyakinan kelas yang mana ya Pak? Ya yang waktu dulu awal masuk kita buat bersama-sama, kita sepakati. Oh iya Pak, ingat. Ya kira-kira keyakinan kelas apa yang Citra langgar? Tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi pelajaran Pak. Ya, tidak memperhatikan guru saat guru menjelaskan materi pelajaran. Yakin itu yang dilanggar Citra? Yakin Pak. Coba dijelaskan. Iya Pak, saya yakin jika kita memperhatikan guru pada saat menerangkan pelajaran tentunya akan memudahkan kita untuk memahami materi pelajaran. Ya, betul sekali ya. Salah satu dari keyakinan kelas yang kita sepakati adalah harus memperhatikan guru ketika pelajaran. Karena itu apa? Karena itu nanti mempermudahkan Citra untuk memahami materi. Kalau Citra sudah yakin itu salah satu keyakinan yang dilanggar, kira-kira Citra ada solusi nggak
supaya di kelas itu tidak tidur, terus selalu semangat, itu ada nggak? Tidak tidur larut malam, Pak. Tidak main game sampai malam. Mengatur waktu dengan lebih baik. Iya, baik ya sekali ya. Itu solusi yang baik ya. Tadi apa tadi? Tidak Tidak tidur tidur larut larut malam. malam, Tidak terus main game sampai tidak main malam. game sampai malam, terus Mengatur waktu. mengatur waktu ya, solusi yang tepat sekali ya. Ya, saya apresiasi, itu merupakan salah satu solusi dari Citra. Citra sudah mau memperbaiki ya. Iya, kira-kira kalau Citra punya solusi itu kira-kira dimulai kapan? Mulai hari ini, Pak. Iya, berarti dimulai hari ini. Ya, baik, terima kasih Citra. Ini sudah cukup ya, Citra sudah memberikan solusi dan solusinya sudah mau diterapkan hari ini ya, begitu ya. Nah, Bapak yakin pasti Citra itu mampu memperbaiki perilakunya agar lebih baik lagi, dan Bapak yakin Citra itu akan menjadi lebih baik dan menjadi kebanggaan orang tua ya, pastinya ya. Sudah, Citra ini sudah cukup ya, alhamdulillah sudah menemukan solusi biar kedepannya lebih baik lagi dan terus semangat dalam pelajaran ya. Oke, Citra ya. Dan terima kasih Citra. Sekarang Citra boleh kembali lagi ke kelas untuk mengikuti pelajaran ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.